Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Masih ingat yel-yel untuk semangat belajar? Masih? Oke, kita mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes. Tepuk 1? Yes. Oke, ulangi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri syamsika abadan abada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya bersama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Mengidentifikasi sikap kerjasama dalam kegiatan pembelajaran tentang perkembangan sistem pemerintahan negara Indonesia. Di mana kerjasamanya kita lihat dari diskusi kelompok. Yang kedua, berapa masa jabatan presiden? 5 tahun. 5 tahun. Bapak Jokowi sudah menjabat berapa periode? 2. Oke, selanjutnya kekurangannya. Kekurangannya yaitu menciptakan kekuasaan mutlak presiden jika pengawasan DPR lemah. Diskusi kelompok. Ya, Ibu bagi kelompoknya ya. Dengarkan baik-baik. Oke, kelompok pertama yaitu Erina, Relita, Abed Gabriel, dan Ahmad Nur Hakiki. Hafal? Kalau tidak hafal dicatat. Kelompok 2 yaitu Kesya, Letari, Aditya, Gabriel, bentar-bentar. Silakan dibuka LKPD-nya, dibaca soalnya, kerjakan bersama-sama. Terus cari informasi dari berbagai sumber, dari buku, internet, dan lain sebagainya. Tugas pokok dari itunya pemerintahannya, terus hubungan antar lembaga negara seperti apa. Yang semi parlementer cari juga. Negara mana saja yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Berarti parlementer misalnya ada 5, parlementer ada 5 sebutkan. Terus semi parlementer misalnya ada 3, sebutkan apa saja. Presidensial misalnya ada 10, sebutkan 10.
Yang mendapat undian nomor 3 kelompok 1. Yang mendapat undian terakhir kelompok 3. Kelompok 2 sudah siap? Sudah siap? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, silakan penampil Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 1. Klarifikasikan negara mana saja yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, semi parlementer, dan presidensial. Saya yaitu negara dengan sistem parlementer, Jepang, Inggris, Pakistan, negara dengan sistem parlementer, Argentina, Tunisia, Portugal, negara yang sistem presidensial, Indonesia, Amerika Serikat, India. soal nomor 2. Pilih salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, semi parlementer, dan presidensial. Yang akan menjawab pertanyaan ini Adit. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu Jepang parlementer. Kaisar kepala negara yang bertugas memegang kekuasaan militer darat, laut, dan udara. Perdana Menteri bertugas memegang kekuasaan atas pemerintah. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, dipersilakan. Dari kelompok 1 atau ada yang bertanya? Sudah jelas? Sudah cukup. Oke. Dari kelompok 3, apakah ada tanggapan untuk penyempurnaan atau ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah. Dari kelompok 4, cukup? Sudah jelas? Sangat jelas. Oke, kawan-kawannya sudah jelas. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, beri tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya tampil untuk undian nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh negara yang depan kita. 1. Klasifikasikan negara mana saja yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, semi parlementer, dan presidensial. Oke, baik, akan saya jawab. Pemerintahan parlementer negara-negaranya yakni India, Inggris, Pakistan, Kanada, Jepang, Belanda, Australia, dan Malaysia. Semi parlementer yakni Prancis, Argentina, Finlandia, dan Portugal. Presidensial yakni Amerika Serikat, Indonesia, Swiss, Argentina, Brazil. 2. Pilih salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, semi parlementer, dan presidensial. Oke, baik, akan saya jawab. Kami akan mengambil contoh dari parlementer yakni negara Inggris dan contoh dari semi parlementer yakni negara Argentina dan presidensial dari negara Indonesia. 3. Lakukan analisis terhadap masing-masing negara tersebut. Dilihat dari tugas pokok lembaga negara serta hubungan antar lembaga negara. Oke, baik, analisis negara Inggris. Inggris adalah sebuah negara kesatuan yang united dengan sebutan United Kingdom. Pemerintahannya berbentuk monarki dan sistem kenegaraannya yang berdesentralisasi dan sistem parlementer, terdapat Perdana Menteri disebut kabinet. Kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan ratu. Pokok-pokok sistem pemerintahan Inggris adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dengan bentuk pemerintahan monarki. Selanjutnya
Selanjutnya semi parlementer. Negara Argentina. Sistem ini adalah sistem perpaduan antara sistem parlementer dan sistem presidensial. Ciri-ciri sistem ini antara lain, kepada pemerintahan adalah Perdana Menteri yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada parlemen. Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK memiliki wewenang menguji Undang-Undang 1945, memutus pembubaran partai politik. Hampir semuanya berpotensi bersinggungan dengan presiden. Terima kasih presentasi dari kami. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 4. Nah, untuk kelompok 1, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? 4. Untuk kelompok 2 sudah cukup bagus. Kolaborasinya, kerjasamanya sudah cukup bagus, antar temannya sudah dibagi. Nah, untuk kelompok 4 ya benar. Selanjutnya, besok kalau setiap kegiatan diskusi berbagi kerjasamanya ya. Jadi kalau misalnya temannya jawab, boleh nih kawannya dikasih tahu kawannya ya. Oke. Nah, untuk pertemuan ini coba kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini. Tentang apa tadi? Sistem pemerintahan negara Indonesia. Ada berapa sistem pemerintahan di Indonesia? 3. Ada 3. Yang pertama Parlementer, dan presidensial. Oke. Ciri-cirinya. Ciri-ciri Dari dari parlementer apa saja? adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Adanya pemisahan antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Yang kedua, Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden atau Raja atau Sultan atau Kaisar. kepala pemerintahan raja Adalah Perdana Menteri, kepala negara Kepala negara adalah Presiden. presiden atau raja atau kaisar. Nah, yang ketiga, Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau dewan perwakilan rakyat. kepala pemerintah dipilih oleh parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Nah, ciri-ciri semi parlementer. Kelompok 4 ada yang bisa? Ciri-ciri sistem pemerintahan semi parlementer. Perwakilan dari kelompok 4. Ya, silakan. Menteri diangkat oleh presiden. Menteri diangkat oleh presiden. Perdana Menteri diberhentikan presiden. Oke. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet dibentuk oleh presiden. Menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, yang terakhir ciri-ciri presidensial dari kelompok 3. Kelompok 3 mana? Aman nggak arwahnya? Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintah. Oke. Selanjutnya, Kesia. Kekuasaan eksekutif presiden dianggap berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Yang ketiga, silakan kemudian. Tidak ada status untuk Presiden memiliki hak prerogatif hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Oke, yang keempat. Oh, silakan ya Rina. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Yang terakhir. Oke, silakan Gabriel. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Silakan Abed Gabriel. Maaf. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Nah, itu tadi pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Hai. Halo. Untuk minggu depan kita lanjutkan presentasi kepada kelompok yang belum presentasi. Nah, jadi dipelajari lagi di rumah, dibaca lagi bukunya di rumah. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah, kalau sudah tidak ada, Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini. Ibu berharap, Ibu berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat
walafiat. Amin.